Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Santi. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Bab 3 dan 4. Sebelum mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar atau membahas beberapa materi. Yang pertama tentang memberi kritik dan pujian. Apa itu kritik? Kritik adalah menyampaikan informasi tentang baik buruknya sesuatu, ya. Jadi, ketika kita mengkritik seseorang, berarti kita menyampaikan kepada orang itu tentang informasi dirinya, tentang baik buruknya ia, gitu ya. Ketika kita menyampaikan kritik, harus disampaikan dengan santun agar orang yang dikritik tidak tersinggung, ya. Lalu pujian, apa itu pujian? Pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang yang membuatnya merasa senang, ya. Jadi pujian ini hanya menyatakan sesuatu yang positif, ya. Ketika kita memuji seorang, maka ia akan merasa senang. Tujuannya ini agar memotivasi orang tersebut, ya. Itu adalah kritik dan pujian. Lalu selanjutnya bahasan kita adalah terampil menggunakan imbuhan me, ya. Dalam bahasa Indonesia ini kata-kata yang sering kita gunakan adalah kata-kata yang mendapatkan imbuhan me. Nah, pertama kita akan belajar dulu apa saja arti awalan me. Yang pertama, awalan me itu mempunyai arti melakukan tindakan seperti pada kata dasar. Contohnya di sini kata dasarnya adalah baca, ya. Nah, berarti me ini mempunyai arti melakukan tindakan baca, sehingga membaca itu berarti yang melakukan kegiatan baca, ya. Jadi membaca, gitu ya. Lalu selanjutnya arti yang kedua, arti awalan membuat jadi. Contohnya menghijaukan, berarti membuat jadi hijau. Selanjutnya mengerjakan dengan alat. Di sini contohnya menyetir, berarti melakukan suatu pekerjaan menggunakan alat berupa setir, ya. Kata dasarnya setir, sehingga pekerjaannya disebut menyetir, gitu ya. Selanjutnya artinya me ini berbuat seperti. Di sini contohnya menyemut, berarti kegiatan yang dilakukan orang-orang, ya, banyak berarti ini, ya, karena menyemut itu kan semut itu banyak. Kegiatan yang dilakukan orang-orang seperti semut, yaitu berkerumun, ya. Itu kegiatan yang dilakukan orang banyak, berkerumun seperti semut. Selanjutnya artinya dalam keadaan. Contohnya di sini adalah membujang, yaitu sebuah keadaan seseorang ketika ia belum mempunyai pasangan atau istri, ya. Dan arti yang terakhir adalah mencari atau mengumpulkan. Contohnya di sini merajut, ya, seperti merajut benang, mengumpulkan benang dijadikan sebuah kain. Itu adalah arti awalan me. Selanjutnya, dalam menggunakan awalan me ada beberapa aturan penggunaannya, ya. Apa saja? Yang pertama, meluluhkan kata dasar. Imbuhan me akan meleburkan huruf awal dari kata yang mengikutinya, ya. Jika, ya, jadi imbuhan me ini ternyata bisa meleburkan huruf awal dari kata dasar yang mengikutinya. Jika yang pertama, huruf awal kata tersebut adalah huruf K, T, S, dan P, ya. Jadi setiap kata dasar yang berawalan huruf K, jika diberi imbuhan me, maka K-nya ini luruh. Yang awalnya T juga sama, T-nya luruh. Yang berawalan S juga sama, S-nya luruh. P juga demikian. Tapi bukan cuma ini syaratnya. Syarat yang kedua, terdiri lebih dari 2 sukata atau 2 sukata atau lebih, ya, sebenarnya, ya. 2 sukata juga sudah termasuk syaratnya, ya. Jadi setiap kata dasar yang berawalan huruf K atau T, S atau P, lalu
terdiri dari 2 suku kata atau lebih, maka jika diberi imbuhan me, maka huruf awalnya ini akan luruh. Tapi ada lagi syaratnya yang ketiga. Diawali huruf pertama konsonan dan diikuti vokal. Jadi pertamanya konsonan, keduanya vokal. Oke, supaya lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Nih, ada kata dasar kayu. Lihat, kayu diawali huruf K, ya. Ini sudah memenuhi syarat yang pertama, huruf K. Lalu terdiri dari 2 suku kata ka dan yuh, ya. Terdiri dari 2 suku kata atau lebih sebenarnya ini, ya. 2 suku kata atau lebih ka sama yuh. Lalu yang ketiga, diawali huruf pertama konsonan, diikuti vokal. Pertamanya K itu konsonan, diikuti A itu vokal. Maka sudah memenuhi syarat ketiga ini, maka ketika kata kayu mendapat imbuhan me, nah, lalu kayuhnya atau K-nya ini menjadi luruh, ya. Kata kayu yang berawalan huruf K ketika mendapat imbuhan me, huruf K-nya luruh karena sudah memenuhi ketiga syarat ini. Oke. Sehingga menjadi mengayuh, K-nya luruh menjadi eng, mengayuh. Contoh yang kedua, ini kata dasar berawalan huruf T, tarik, ya. Berawalan huruf T, ini KT, T. Lalu terdiri dari 2 suku kata, ta dan rik. Lalu syarat yang ketiga, huruf pertamanya konsonan T, huruf keduanya vokal. Sehingga sudah memenuhi syarat, sehingga ketika diberi imbuhan me, kata tarik ini huruf pertamanya T luruh sehingga menjadi menarik. Contoh yang ketiga, kata sapa. Sapa berawalan huruf S. Nah, sudah memenuhi syarat juga, yaitu pertama huruf S, terdiri dari 2 suku kata, huruf pertama konsonan, huruf kedua vokal. Maka ketika kata sapa diberi imbuhan me, S-nya ini luruh sehingga jadi menyapa. Yang keempat, contohnya kata potong, ya, berawalan huruf P. Ini sudah memenuhi syarat juga sehingga diberi imbuhan me menjadi memotong, P-nya luruh, ya. Ini contoh-contoh huruf berawalan K, T, S dan P yang luruh huruf pertamanya karena sudah memenuhi syarat-syarat ini. Oke, selanjutnya kata dasar yang berawalan K, T, S, P dan diikuti huruf konsonan, maka huruf pertama kata dasar tersebut dipertahankan. Nah, kalau yang tadi itu kan kata dasar berawalan huruf K, T, S, P, ketika mendapat imbuhan me, huruf K, T, S, P-nya ini luruh, ya. Tapi sekarang K, T, S, P-nya tetap tidak luruh jika, ya, huruf konsonannya diikuti huruf konsonan bukan vokal. Kalau tadi kan setelah konsonan vokal. Sekarang jika huruf konsonannya diikuti huruf konsonan juga, maka huruf KTSP-nya ini tetap tidak luruh. Contohnya, nah, ini ada kata dasar kristal. Lihat, kristal berawalan K, kan harusnya luruh K-nya ketika mendapat imbuhan me, harusnya. Tapi syarat yang ketiga tidak memenuhi. Harusnya setelah huruf konsonan vokal kalau dia luruh. Tapi kalau ini setelah K adalah R. R itu konsonan. Jadi setelah huruf konsonan diikuti huruf konsonan lagi, maka K-nya tetap dipertahankan tidak luruh. Jadi tetap menjadi mengkristal. Cuma berubah jadi eng, ya, mengkristal. K-nya tetap tidak luruh. Lalu yang kedua, contoh huruf T. Setelah T ini huruf konsonan yaitu R. Sehingga ketika diberi imbuhan me, T-nya tidak luruh menjadi, maaf ini salah, mentransaksikan harusnya, ya. Transaksi menjadi mentransaksikan. Selanjutnya, mensyaratkan. Me, kata syarat diberi imbuhan me, S-nya harusnya luruh, tapi setelah S itu adalah huruf Y konsonan, maka S-nya tidak luruh menjadi mensyaratkan. Terakhir, mempromosikan. Huruf P tidak luruh karena setelah P ini huruf konsonan. Penggunaan awalan me
akan berubah bentuk menjadi meng, men, mem, men jika diikuti dengan kata dasar dengan aturan sebagai berikut. Jadi me bisa tetap me, bisa berubah jadi meng, men, mem, atau menj. Itu jika diikuti kata dasar dengan aturan-aturan. Yaitu aturannya yang pertama, me tetap menjadi me jika diikuti dengan kata dasar yang berawalan huruf nih, L, M, N, R, W, dan Y. Jika kata dasar berawalan ini nih, maka dia tetap me. Contohnya, nih, kata dasar lihat berawalan huruf L. Nih, L, maka ketika diberi imbuhan me-nya tetap menjadi me, sehingga menjadi melihat. Lalu contoh yang kedua, berawalan huruf M, makan, kata dasarnya makan. Diberi imbuhan me-nya tetap menjadi me, sehingga menjadi memakan. Selanjutnya kata dasar rawat berawalan huruf R. Diberi imbuhan me, tetap menjadi me, jadi merawat. Selanjutnya warna, kata dasar warna dari W. Diberi imbuhan me, tetap me-nya jadi mewarnai. Lalu yakin, yakin dari Y, diberi imbuhan me, jadi meyakini. Lalu yang kedua adalah imbuhan meng, me menjadi meng, ya. Jika diikuti dengan kata dasar yang berawalan 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan huruf G, H, K, Q, dan X, ya. Jika kata dasarnya berawalan huruf vokal ini A, I, U, E, O, dan juga berawalan G, H, K, Q, dan X, maka me-nya berubah menjadi meng. Contohnya, di sini ada kata dasar ambil. Ambil itu berawalan huruf A, vokal, sehingga me-nya berubah menjadi meng, jadinya mengambil. Yang kedua, kata dasarnya berawalan huruf vokal I, jadi me-nya berubah menjadi eng, jadi mengikat. Selanjutnya, kata dasar berawalan huruf U, vokal U. Me-nya berubah menjadi meng, menjadi mengukur. Selanjutnya kata dasar U juga ubah, jadi me berubah jadi meng lagi, jadi mengubah. Selanjutnya kata dasar dari E, ekor, ditambah imbuhan me-nya berubah menjadi meng, ya, karena dia berawalan huruf salah satu huruf vokal, yaitu E, mengekor. Lalu ini juga sama, berawalan huruf O, oceh, kata dasarnya oceh, diberi awalan me menjadi mengoceh. Lalu ini contoh berawalan G, ini ya G, berawalan G diberi imbuhan me menjadi menggaruk, jadi meng. Lalu hapus, ini H, berawalan H, diberi imbuhan me-nya berubah menjadi meng, menghapus. Lalu kristal, mengkristal, ini K, ya. Lalu kobul, berawalan huruf Q, ketika diberi imbuhan me-nya berubah menjadi meng, jadi mengkobul. Selanjutnya imbuhan men, me berubah menjadi men jika diikuti dengan kata dasar berawalan C, D, J, T, dan Z. Contohnya, kata dasar campur berawalan huruf C, maka imbuhan me berubah menjadi men, sehingga menjadi mencampur. Contoh yang kedua, kata dasar berawalan huruf D, jika diberi imbuhan me berubah menjadi men, menjadi menduga. Lalu kata dasar berawalan J, me menjadi men, sehingga menjamur menjadi menjamur. Kata dasar yang selanjutnya berawalan T, tali, sehingga dari diberi imbuhan me menjadi menali. Nah, ini kenapa T-nya luruh, T-nya menjadi N? Lihat aturan KTSP yang tadi, ya. Selanjutnya, nah ini dari T juga transaksi menjadi jadi mentransaksikan. Lalu ini zakat dari Z,
me jadi men, jadi menzakat. Selanjutnya, imbuhan me berubah menjadi mem jika diikuti dengan kata dasar berawalan B, F, P, dan V. Contohnya, kata dasar buat berawalan huruf B, maka diberi imbuhan me-nya berubah menjadi mem, sehingga menjadi membuat. Lalu dari F, fokus, diberi imbuhan me, menjadi memfokuskan, menjadi emem ya. Contohnya selanjutnya dari P, produksi, diberi imbuhan me, menjadi memproduksi. Berawalan V, me berubah menjadi mem, menjadi memvisualisasikan. Lanjut, imbuhan me menjadi men jika diikuti dengan kata dasar berawalan S. Men berawalan S ya, hanya satu. Contoh, kata dasarnya sapu. Jika kata sapu diberi imbuhan me, maka menjadi me-nya berubah menjadi men. Lalu kenapa S-nya luruh? Lihat aturan KTSP tadi, oke? Mesapu menjadi menyapu. Contoh yang kedua, sponsor. S ya, pokoknya setiap berawalan S, me berubah menjadi men. Ya. Mensponsori. Ini kenapa S-nya tidak luruh seperti yang pertama? Lihat lagi aturan KTSP yang tadi. Karena ini setelah huruf konsonan lagi, sehingga tidak luruh ya. Lalu sekarang materi yang selanjutnya adalah mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Apa itu puisi? Puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sedangkan prosa adalah karangan biasa yang berbentuk paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas ya. Bedanya itu ya. Ini ada contoh salah satu puisi, judulnya Buku, karya Stefani Maria. Saya membacakan ya. Aku senang membaca buku, karena buku sumber ilmu. Setiap hari aku sempatkan membaca buku, agar ilmuku bertambah. Di buku aku temukan setumpuk ilmu. Dalam buku cerita ada kelucuan, entah itu dalam gambar atau cerita. Buku, engkau sungguh berjasa. Bagiku dan bagi semua orang, aku hanya ingin berpesan. Anggaplah buku sebagai teman. Terima kasih buku. Nah, itu salah satu contoh dari puisi. Nah, kita ubah puisi ini ke dalam bentuk prosa. Puisi ini menggunakan kata-kata singkat, padat, tapi indah ya. Kita bentuk ke dalam prosa. Prosa itu tadi kan, coba kita lihat lagi. Prosa itu adalah bentuk karangan berupa paragraf-paragraf ya. Kita ubah dalam bentuk prosa. Nah, bait ke-1 kita ubah menjadi setiap hari aku selalu membaca buku agar ilmuku bertambah. Ini satu paragraf itu ya, kita ubah menjadi paragraf. Lalu bait kedua juga kita ubah lagi menjadi paragraf, menjadi di dalam buku aku menemukan banyak ilmu. Lalu bait ketiganya kita ubah lagi menjadi paragraf, anggaplah buku sebagai teman. Nah, itu ya, ini prosanya. Jadi setiap hari aku selalu membaca buku agar ilmuku bertambah. Di dalam buku, aku menemukan banyak ilmu. Anggaplah buku sebagai teman. Nah, itu jadi puisi yang tadi berubah ke dalam prosa menjadi seperti ini contohnya. Oke. Selanjutnya bahasannya tentang menggunakan kata ulang atau reduplikasi dalam kalimat. Kata ulang disebut reduplikasi. Kata ulang merupakan kata-kata yang diulang, ya. Kata ulang ada yang berupa kata dasar yang diulang-ulang. Contohnya seperti kata dasarnya teman. Menjadi kata ulang atau reduplikasi menjadi teman-teman. Kata dasar lompat menjadi lompat. 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 Kata dasar lompat menjadi
dalam kata ulang menjadi lompat-lompat ya. Ini kata dasar yang diulang-ulang. Tapi ada juga yang berupa kata dasar yang mendapat imbuhan. Contohnya, kata dasarnya barat. Itu diulang bukan cuma barat-barat, tapi mendapat imbuhan ke dan an menjadi ke barat-baratan. Lalu kata dasar jadi bukan jadi-jadi, tapi mendapat imbuhan men menjadi menjadi-jadi. Lalu bahak menjadi terbahak-bahak ya. Jadi ada yang kata dasarnya saja yang diulang, tapi ada yang mendapat imbuhan lagi ya. Oke. Itu tadi bahasan kita hari ini. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Yang pertama, halaman 22, jawabannya kalian bisa tulis di buku tulis ya. Lalu halaman 26 dan 27, halaman 33, halaman 40 ya. Semuanya kalian foto dan di-upload di link yang nanti Bu Santi berikan. Oke, demikian dari Bu Santi. Kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillah.